Jumpa lagi sobatku yang beriman. Semoga kalian selalu dalam lindungan Allah yang Maha Kuasa. Agama Islam memberikan peluang ibadah dalam setiap hal yang umatnya lakukan, termasuk melantunkan syalawat. Sholawat atas Nabi atau Rasulullah menjadi setiap iringan dalam hembusan nafas yang Anda lakukan, dengan mengutarakannya atau cukup membacanya di dalam hati. Sholawat kepada Nabi merupakan salah satu bentuk ibadah yang agung. Ketika kita sampaikan terima kasih kita atas Nabi dengan cara bersyalawat kepadanya. Dalam hadits Rasulullah pernah bersabda, "Jika orang bersyalawat kepadaku, maka malaikat juga akan mendoakan keselamatan baginya. Untuk itu bersyalawatlah, baik sedikit ataupun banyak." Hadis riwayat Ibnu Majah dan Tabrani. Berdasarkan hadits-hadits riwayat tersebut, dapat diketahui bahwa membaca syalawat atas Nabi mempunyai banyak manfaat dan kebaikan. Berikut ini 10 manfaat syalawat Nabi. Tapi sebelum lanjut, ada baiknya bantu dukung channel Ensiklopedia Muslim dengan cara subscribe dan bunyikan loncengnya. Terima kasih. Yang pertama, lebih diutamakan pada hari kiamat. Hal ini sesuai dengan sabda Nabi Muhammad, yakni, "Sesungguhnya lebih utama bagiku manusia besok pada hari kiamat adalah mereka yang lebih banyak membaca syalawat kepadaku." Hadis riwayat Tirmidzi dari Ibn Mas'ud Ra. Yang kedua, mengundang datangnya karunia dan nikmat-nikmat dari Allah. Doa dan permohonan memiliki pengaruh signifikan dalam mengundang datangnya karunia dan nikmat-nikmat Allah. Syalawat adalah doa. Dengan bersyalawat, secara tidak langsung kita telah mengundang datangnya karunia dan nikmat-nikmat dari Allah, Sang Pemberi Nikmat. Yang ketiga, mendapatkan kebanggaan. Rasulullah merasa senang dengan syalawat tersebut, sebagaimana beliau telah bersabda, "Sesungguhnya aku membanggakan adanya kalian kepada umat-umat yang lainnya." Sebagai umat yang dibanggakan, selayaknya lah kita mencintai beliau, selalu menyebut namanya dan bersyalawat untuknya. Yang keempat, lebih dekat kepada Allah. Pernah suatu ketika, sebagaimana diwahyukan Allah kepada Rasulullah, Allah bertitah pada Nabi Musa, "Wahai Musa, apakah kamu ingin agar aku lebih dekat kepadamu daripada kedekatan ucapan kepada lidahmu, daripada bisikan hatimu dari hatimu sendiri, daripada rumu ke badanmu, dan daripada cahaya matamu pada matamu?" Musa pun menjawab, "Ya wahai Tuhanku." Lalu Tuhan berfirman, "Maka perbanyaklah membacakan syalawat untuk Muhammad." Yang kelima, diangkat baginya 10 derajat dan dihapus darinya 10 keburukan. Barang siapa yang bersyalawat kepadaku 1 kali, niscaya Allah akan bersyalawat kepadanya 10 kali, dan dihapus darinya 10 kesalahan, diangkat baginya 10 derajat. Yang keenam, syalawat menjanjikan sebaik-baik tempat kembali bagi yang mengamalkannya, dan memberikan kesuksesan dengan pahala yang melimpah. Yang ketujuh, syalawat merupakan amal yang paling mudah terkabul, membuat kondisi hati menjadi bersih, dan melalui syalawat barokah-barokah diturunkan dan doa-doa dikabulkan. Yang kedelapan, dengan syalawat seseorang mendapatkan kebahagiaan dan kepuasan lahir batin, diampuni dosa-dosanya, serta mampu menapak tangga menuju tingkatan tertinggi. Yang kesembilan, orang yang selalu memperbanyak bacaan syalawat untuk Nabi akan mendapat penghargaan terbesar, yaitu Nabi akan hadir di sisinya pada saat ia sedang menghadapi sakaratul maut. Yang kesepuluh, beberapa syalawat memiliki manfaat khusus dalam setiap pembacaannya, seperti syalawat munjiat. Syalawat ini bermanfaat untuk menolak segala macam bencana dan pemenuhan segala hajat yang tergolong besar bahkan mendesak, tentunya dengan tata cara tertentu. Begitu istimewanya kedudukan Nabi Muhammad, sehingga siapapun yang membaca dan mengamalkan syalawat atasnya akan diberikan manfaat yang dapat menuntun kita ke jalan kebaikan. Demikian video kita kali ini, saya izin pamit. Sampai jumpa di video selanjutnya. Terima kasih.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi sobatku yang beriman. Semoga kalian selalu dalam lindungan Allah yang Maha Kuasa. Zikir merupakan satu di antara bentuk ibadah yang bisa dilakukan oleh umat Islam. Dalam setiap kalimat zikir berisikan makna mengagungkan dan memuji Allah. Itulah mengapa zikir kepada Allah dapat mendatangkan keberkahan hidup di dunia dan akhirat yang melimpah bagi setiap umat Islam yang melakukannya. Allah ingin kita mengingatnya dalam setiap keadaan, baik dalam situasi bahagia atau sedih sekalipun, dan caranya adalah dengan berzikir. Hai orang-orang yang beriman, berzikirlah dengan menyebut nama Allah dengan zikir yang sebanyak-banyaknya. Quran Surah Al-Ahzab ayat 41. Berikut ini, manfaat berzikir dalam Islam. Tapi sebelum lanjut, bantu dukung channel Ensiklopedia Muslim dengan cara subscribe dan bunyikan loncengnya. Terima kasih. Yang pertama, mendapat perlindungan Allah. Orang yang senantiasa memuji kebesaran Allah akan selalu terlindung dari keburukan. Zikir juga bisa membuka pintu keselamatan dunia akhirat. Dalam hadis Abu Hurairah radhiyallahu anhu disebutkan bahwa barang siapa yang mengucapkan zikir ini di sore hari sebanyak 3 kali, maka ia tidak akan mendapat bahaya racun di malam tersebut. Yang kedua, mendekatkan diri pada Allah. Berzikir merupakan satu di antara amalan yang paling disukai Allah. Ini tertuang dalam hadis yang berbunyi, "Maukah kamu aku tunjukkan perbuatanmu yang terbaik? Paling suci di sisi Rajamu Allah dan paling mengangkat derajatmu. Lebih baik bagimu dari infak emas atau perak." Para sahabat yang hadir berkata, "Mau wahai Rasulullah." Beliau bersabda, "Zikir kepada Allah yang Maha Tinggi." Hadis riwayat At-Tirmidzi nomor 3337. Berzikir juga bisa mengingatkan diri pada kehidupan setelah kematian dan membuat selalu ingat akan kebesarannya. Yang ketiga, dicukupi kebutuhannya. Manfaat berzikir selanjutnya yaitu bisa membuka pintu rezeki. Hal ini membuat segala urusan dunia maupun akhirat terasa lancar dan mudah dilalui. Saat berzikir, Anda akan merasa selalu bersyukur dengan segala apa yang telah dimiliki. Ini membuat hati selalu merasa cukup serta jauh dari perasaan tamak dan serakah. Yang keempat, dijanjikan surga. Sebagai satu di antara amalan yang disukai Allah, berzikir tentunya memiliki ganjaran yang luar biasa. Siapapun yang berzikir setiap harinya akan dijanjikan surga oleh Allah. Barang siapa mengucapkan zikir ini di siang hari dalam keadaan penuh keyakinan, lalu ia mati pada hari tersebut sebelum sore hari, maka ia termasuk penghuni surga. Dan barang siapa yang mengucapkannya di malam hari dalam keadaan penuh keyakinan, lalu ia mati sebelum subuh, maka ia termasuk penghuni surga. Hadis riwayat Bukhari. Yang kelima, memberi ketenangan. Berzikir juga bisa membuat seorang umat muslim merasa tenang hatinya. Saat berada di dekat Allah, hati akan selalu merasa tenang dan damai. Hal ini sesuai dengan ayat Al-Quran yang berbunyi, "Ingatlah, hanya dengan mengingati Allah lah hati menjadi tenang." Quran Surah Ar-Ra'd ayat 28. Yang keenam, menyehatkan otak. Selain beribadah, manfaat berzikir juga baik untuk kesehatan. Sebuah penelitian Universitas Washington yang dimuat dalam majalah Scientific American edisi Desember tahun 1993 menyebutkan bahwa berzikir bisa mengaktifkan syaraf-syaraf otak. Apabila seorang itu berzikir dengan mengulangi kalimat-kalimat Allah seperti Subhanallah, beberapa kawasan otak yang terlibat menjadi aktif. Itulah manfaat zikir yang sangat luar biasa. Demikianlah video kita kali ini. Semoga bermanfaat buat kalian semua. Saya izin pamit. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.